Kebetulan yang digunakan oleh IT tracker adalah gelombang terahertz, di mana ini sebuah gelombang yang sangat luar biasa karena digunakan di telekomunikasi. Di negara China saat ini sudah ada 6G. 6G itu menggunakan gelombang terahertz. Di bidang keamanan publik, kalau Bapak Ibu di bandara mungkin ada alat yang eh, tanpa harus menggeledah orangnya, ya, petugas bisa tahu orang ini membawa makanan, obat-obatan, atau narkoba karena dengan terahertz scanner bisa mendeteksi apa yang dibawa oleh penumpang pesawat. Di bidang astronomi, gelombang terahertz mampu menganalisa dan eh, meneliti sejarah bintang-bintang. Kemudian di bidang arkeologi, gelombang terahertz mampu membaca buku-buku naskah-naskah kuno. Ada namanya terahertz book scanner. Dia mampu membaca halaman demi halaman sebuah buku kuno tanpa harus membukanya. Kita tahu kalau buku kuno sudah sangat rapuh, dibuka pasti hancur. Maka teknologi terahertz sangat membantu untuk bidang arkeologi. Selanjutnya di bidang militer. Di bidang militer ada alat namanya radar terahertz. Kita tahu dulu ada namanya pesawat siluman ya, yang kalau terbang tidak terdeteksi oleh radar, sehingga bisa menyusup dan melakukan pengeboman ke wilayah musuh. Dengan adanya radar terahertz, maka pesawat siluman tersebut kehilangan keistimewaannya karena tetap bisa terdeteksi dan terlihat. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan. Nah, ternyata di bidang kesehatan itu juga sangat istimewa manfaatnya ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh ya. Saat ini ada alat yang namanya eye tracker yang menggunakan gelombang terahertz yang mampu membantu kesehatan kita semua. Bapak Ibu mungkin mengenal seorang fisikawan ternama ya, fisikawan terbesar sepanjang masa mungkin ya sampai saat ini, yaitu eh, Albert Einstein. Di masa hidupnya, beliau pernah membuat sebuah pernyataan bahwa future medicine will be the medicine of frequencies. Jadi pengobatan di masa depan itu akan pengobatan berbasis kepada frekuensi, bukan kimia. Kalau saat ini kan masih banyak pengobatan berbasis kimia, minum obat, minum ini itu dan sebagainya. Juga eh, pengobatan-pengobatan itu juga mayoritas saat ini masih berbasis kimia. Nah, masa depan akan diprediksi sudah bergeser nih, tidak kimia lagi tapi berdasarkan fisika ya, karena teknologi frekuensi termasuk bidang fisika. Dan memang sedikit demi sedikit prediksi tersebut menjadi kenyataan. Kita tahu ada alat CT scan menggunakan gelombang sinar X, ada gamma kamera menggunakan sinar gamma, ronsen, MRI, gamma knife, dan alat-alat yang ada di rumah sakit saat ini yang canggih-canggih itu menggunakan gelombang. Di tahun 2014 ada seorang ilmuwan, Profesor Dr. Yang Wenjun, yang berhasil menemukan perangkat terapi gelombang terakhir yang pertama di dunia. Dan selanjutnya melalui perusahaan komitmen mempromosikan teknologi gelombang terakhir secara global ke seluruh dunia. Tahun lalu, 2023, kebetulan saya mendapatkan keistimewaan kesempatan untuk bertemu dengan Profesor Yang Wenjun di Thailand. Beliau orangnya sangat ramah dan sangat bersahaja dan juga sangat humble. Selanjutnya, beliau melalui perusahaannya Desang Teknologi ya, merilis beberapa produk. Kita kenal ini ada iTera Classic, ada iTera Premium, Premium Plus, ada juga iTera Pro. Yang masing-masing memiliki spesifikasi berbeda-beda. Untuk yang klasik itu bisa digunakan non-stop 1 sampai 1,5 jam. Masa pakainya adalah 2.000 sampai 3.000 jam dengan garansi 1 tahun. Untuk Premium Plus, makan non-stop bisa dilakukan 1,5 jam, masa pakainya 3.000 jam, garansi 1 tahun. Untuk iTera Premium, pemakaian non-stop 3 jam, masa pakainya bisa 5.000 jam dengan garansi 1 tahun. Dan yang
Terakhir adalah Athera Care Pro, pemakaian nonstop bisa 8 jam. Karena memang ditujukan untuk profesional ya. Namanya juga sudah Athera Pro ya. Bisa nonstop 8 jam. Masa pakainya 10.000 jam dengan garansi 1 tahun. Nah, ini beberapa alat dan masih ada beberapa alat lagi yang nanti kita akan perlihatkan. Ada Athera Bio, Biolife. Eye tracker ini diprediksikan nantinya akan menjadi sebuah alat wajib yang ada di setiap rumah tangga. Nah, kita belum kita bangun tidur sakit kepala, belum tengek lagi eh, 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 apa namanya? Belum. Nah, salah bantal gitu ya. Ya, ditahan 3 hari. Sementara kamu dengan erek kan mungkin hanya 10-15 menit keluarnya sudah bisa diatasi. Oke, alat ini berbat dan sangat karena memiliki 5 fitur, 5 top fitur atau 5 keunggulan Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah fitur aktivasi. Gelombang tenaris ini memiliki frekuensi yang sama seperti frekuensi sel manusia normal. Ya. Jadi gelombang ini memiliki panjang gelombang sekitar 30 sampai 3.000 mikron. Itu ada dalam range sel tubuh manusia. Ya. Memang tubuh manusia yang terkecil darah merah itu 7,5 mikron, tapi 7,5 mikron itu adalah setengah lambda. Setengah lambda itu adalah seperempat panjang gelombang yang juga merupakan yang masih kuat diterima, sehingga alat ini bisa menjangkau hampir seluruh sel yang ada di tubuh kita. Frekuensi ini berada di inframerah. Ya, jadi yang fisika pasti langsung ini ada di mana range-nya ya antara inframerah dan microwave ya. Jadi belum menjadi cahaya tapi sudah mendekati dengan frekuensinya. Kemudian apa yang terjadi ketika frekuensi ini kena sel tubuh kita ya. Jadi frekuensi terakhir yang digunakan itu sama persis dengan frekuensi sel tubuh kita, sehingga dua benda yang memiliki frekuensi sama itu akan saling beresonansi, di mana ilustrasinya bisa dilihat di video berikut. Ketika ada dua kepala beda frekuensi, tidak akan saling berpengaruh meskipun satu dipukul, yang satu juga cuek. Ya, jika frekuensinya sama, pukul maka satu akan ikut bertahan. Nah, ini sebagai ilustrasi, jadi ketika kita di blow dengan gelombang THz, maka sel tubuh kita akan bergetar dan bereaksi. Dan itulah yang kemudian eh, menjadikan resonansi kepada sel tubuh kita. Efeknya apa, Bapak Ibu? Efeknya adalah karena seperti orang yang sehat diajak olahraga yang makin sehat. Sel yang sehat diajak digetarkan ya makin sehat. Kemudian sel yang pasif atau dorman sel dia akan menjadi aktif. Seperti lagi tidur dibangunkan, nah, kemudian yang rusak itu akan direaksi, diganti yang baru dan sel abnormal akan dibuang. Apa itu normal? Sel itu seperti sel tumor, kanker, kutil ya, itu yang akan dibuang. Ini adalah fitur penetrasi. Apa ini maksudnya penetrasi? Ya, penetrasi itu artinya daya tembus ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mampu menembus hingga 20 sampai 30 cm di bawah kulit kita. Sehingga mampu mencapai sumsum tulang, pembuluh darah mikro dan kapiler, dan juga sangat meningkatkan sirkulasi darah dan Si.
Jadi kalau di dalam medis barat itu ada aliran darah, pembuluh darah. Di dalam pengobatan medis timur itu ada istilah Qi, aliran energi. Kalau pembuluh darah itu terlihat, ya kalau Qi atau dengan terapi dengan alat ini maka bisa meningkatkan Qi kita, meningkatkan suhu tubuh dan juga memperkuat kekebalan. Dan hebatnya dia bisa memanaskan hingga sungsum tulang. Kemudian juga bisa membersihkan penyumbatan. Ada seorang bapak ilmu kedokteran dunia yang bernama Hippocrates pernah membuat pernyataan bahwa jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Nah, ini maksudnya yang bisa menjangkau tulang, tulang dihangatkan atau dipanaskan, maka sungsum tulang akan ikut hangat dan menjadi sel sumsumnya lebih aktif, di mana di dalam sumsum kita tuh ada stem cell, Bapak Ibu. Ketika stem cell, maka produksinya menjadi maksimal, sel-sel akan diregenerasi, sel-sel organ kita akan dimudahkan lagi, diperbaharui, sehingga kita memiliki organ-organ yang selnya masih muda, sehingga kita bisa lebih sehat dan lebih sehat ya, lebih kuat ya, tahan penyakit ya. Nah, ada dua penyakit yang saat ini masih menjadi dua penyebab kematian terbesar, yaitu stroke dan jantung koroner. Dua-duanya eh, masalah pembuluh darah. Ya. Untuk jantung koroner, nah, itu biasanya ada penyumbatan. Kalau orang sakit jantung biasanya dipasang ring ya, atau mungkin ya. Dan bahayanya penyakit jantung itu penyumbatan hingga 60% atau bahkan 90% sering tidak ada gejala. Sehingga kita sering mendengar ada kabar orang yang pagi masih sehat, siang masih bekerja, malamnya kena serangan, dan ada yang sore masih bercengkrama, malamnya masih jalan-jalan, paginya kena serangan. Ya ini karena penyumbatan jantung kadang-kadang hingga 60 bahkan hingga 90% itu. Dan juga untuk stroke itu ada dua macam, stroke penyumbatan dan juga stroke pecah pembuluh darah. Obatnya juga berbeda. Kalau yang pecah pembuluh darah itu obatnya adalah jarahnya dikentalkan ya, supaya tidak terjadi yang lebih luas. Tapi kalau penyumbatan, nah ini darahnya diencerkan. Nah, untuk kasus yang penyumbatan, ini paling bagus ya. Kita sudah punya beberapa testimoni ya yang luar biasa. Selanjutnya fitur yang ketiga itu identifikasi Bapak Ibu. Ya, jadi apa itu maksudnya? Jadi alat ini juga mampu mengidentifikasi kondisi tubuh kita ketika ada penyumbatan, ada peradangan, ya, sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu ada penyumbatan, apakah itu di jantung, apakah itu di kepala ya, di otak ya. Itu ketika diterapi dengan eye theracare ini nanti akan terasa berbeda. Darah itu biasanya akan terasa lebih panas ya. Demikian juga ketika ada peradangan, ada otot, ada sendi, darah itu biasanya juga akan terasa lebih panas. Dan juga sel abnormal. Nah, jadi misalnya ada orang yang menderita tumor, kanker, di blow di darah itu biasanya juga terasa lebih panas. Juga misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki kutil, kutil itu abnormal, ketika di blow dia akan terasa lebih panas. Sehingga dengan alat ini kita bisa mendeteksi apakah kita ada penyumbatan, apakah kita ada peradangan, apakah kita memiliki sel abnormal. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ketika seseorang yang memiliki sumbatan jantung di terapi. Nah, di bagian jantung, yaitu dada sebelah kiri, terasa lebih panas dibanding yang sebelah kanan.
Ya, bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak Panas, belum Pak. saya belum di sini sakit nggak? Ya. Nggak kan? Nggak sakit. Nggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Ya, Panas, ini Pak. sebagai ilustrasi kalau jantung kita ada masalah, itu nanti ketika di blow sebelah dada sebelah kiri, maka terasa lebih panas ya. Nah, nanti di sini ada kecepatan versus kenyamanan. Bagi orang-orang yang istilahnya pengen cepat sembuh ya, tapi mampu menahan sedikit lebih sakit, maka bisa menggunakan speed 3, sembuhnya bisa lebih cepat, tapi lebih panas. Tapi ada orang yang, wah saya nggak mau kalau panas, mending nggak usah terapi. Ya, artinya orang ini mengutamakan kenyamanan. Bisa menggunakan speed 1, terapinya nyaman, tapi mungkin sembuhnya lebih lama. Jadi bisa dipilih mau yang cepat atau mau yang nyaman. Selanjutnya ada fitur keempat Bapak Ibu yaitu keamanan. Jadi kalau kita berbicara kepada tenaga medis, kepada dokter, dia biasanya tidak akan terlalu percaya dengan testimoni karena kadang-kadang suka overclaim ya. Mungkin juga tidak terlalu percaya dengan penjelasan yang hanya sekedar lisan ya. Pasti akan menanyakan ada nggak alat ini sertifikasi uji klinisnya. Nah, alat ini Bapak Ibu kebetulan sudah memiliki sertifikasi uji klinis. Nah, alat yang sudah memiliki sertifikasi uji klinis biasanya lebih diakui oleh pihak medis karena apa? Sertifikasi uji klinis itu dilakukan oleh pihak independen dan menggunakan metode yang sudah ditetapkan, metode tertentu yang sudah memang digunakan untuk pengujian klinis. Alat ini tidak hanya memiliki 1, 2, 3, atau 4 sertifikasi uji klinis, tapi memiliki 62 uji klinis yang sebagian besar dikeluarkan oleh Beijing Research Institute ya, of Chemical Technology. Jadi ketika menjalani uji klinis akan mendapatkan numerical value dan juga quantum value. Alat ini untuk kasus-kasus peradangan, nah, itu mendapatkan quantum value 5. Jadi seperti radang sendi, radang otot ya. Ini termasuk yang paling cepat bisa eh, dibantu ya. Kemudian untuk virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening itu mendapatkan bintang 4 ya, atau numerical value-nya 42.000. Sedangkan untuk masalah kulit, masalah menstruasi, masalah neutropenia itu bintang 3. Nah, ini ada beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh alat ITR Care. Nah, sedangkan kalau untuk orang awam biasanya akan menanyakan alat ini aman nggak? Ada radiasinya nggak? Nah, ada sebuah alat namanya radiasi scanner ya, radiasi meter, yang bisa digunakan nih di microwave ya, setiap alat elektronik, bahkan yang pemanas juga bunyi. Ibu, HP, kemudian laptop, TV. Tapi dengan ITERA Care ini udah kembali ke nol. Nah, bagaimana? Saya akan coba lagi. Kita lihat. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Oke, jelas ya Nah, rekan-rekan semua. alatnya Salam ini sehat selalu. radiasinya 0,00. Jadi 0,00. Radiasinya tidak ada sama sekali. Nah, akan tetapi sebagai alat yang sangat bagus dan sangat viral saat ini, nah biasanya alat bagus itu akan muncul tiruan-tiruannya. Nah, jadi kalau yang alat tiruan itu harap hati-hati ya. Seperti di sini. Nah, biasanya sangat besar bahayanya.
Ya, ini palsu ya. Dan saat ini banyak sekali dijual online ya. Dengan harga yang sangat murah, tetapi radiasi dan tidak ada terahertznya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau yang suka belanja online jangan tergiur dengan harga murah karena isinya sebetulnya ini hanya hair dryer. Oke, fitur yang kelima Bapak Ibu itu adalah ramah pengguna. Jadi kita tahu umumnya alat-alat kesehatan itu tidak ramah pengguna. Ada yang harus ikut pelatihan untuk menggunakan, ada harus ikut training dan sebagainya. Sementara eye tracker ini sangat mudah digunakan, sangat dioperasikan, ada buku petunjuknya dan juga ada panduan-panduan yang digunakan oleh perusahaan. Di samping itu juga ada konsultasinya. Untuk terapi menggunakan eye tracker ini, prosedurnya adalah pertama kita harus minum air terahertz. Apa itu air terahertz? Itu air yang sudah di blow, diterapi dengan eye tracker. Kemudian setelah minum air terahertz sekitar 300 ml, kita mulai dari tulang belakang kita blow sekitar 5-10 menit. Kemudian 7 titik tematik itu telapak tangan, telapak kaki, kemudian siku bagian dalam, ketiak, lutut bagian dalam, selangkangan, dan leher. Untuk ubun-ubun, apabila ada darah tinggi, sebaiknya tidak diterapi daerah ubun-ubun. Bisa di-skip saja. Setelah terapi kemudian diakhiri dengan minum kembali air terahertz gelas. Oke, dengan terapi rutin kita bisa mengaktifkan sel-sel lemah dan yang tidur, membuang sel-sel mati dan rusak, meningkatkan penyembuhan diri, memperlancar aliran darah, mengatur sistem kelenjar endokrin, menghentikan meridian dan lintas kronik, dan juga mengurangi retensi air. Nah, akan tetapi Bapak Ibu ada beberapa pantangan yang dimana tidak boleh eh, dilakukan, yaitu terapi untuk wanita hamil dan haid ini tidak diperbolehkan. Wanita wanita hamil janin itu belum kuat menerima frekuensi. Dan untuk wanita haid karena efek dari terapi ini bisa memperlancar peredaran darah sehingga bisa terjadi bleeding sehingga tidak disarankan untuk yang sedang haid untuk melakukan terapi. Kemudian orang yang menderita penyakit akut seperti usus buntu yang sudah meradang, hernia atau turun berok, stroke pecah pembuluh darah tidak disarankan untuk diterapi. Kemudian orang yang memiliki objek yang ditanam seperti pen, implan, sendi, katarak, platina, stapler dan sebagainya tidak boleh diterapi di titik itu. Kalau yang lain boleh. Nah, kemudian untuk penyakit bawaan seperti jantung bocor, ginjal bocor itu juga tidak bisa diterapi dengan alat ini, tapi untuk kesehatan yang lain itu boleh. Selanjutnya untuk luka patah tulang, luka terbuka itu juga tidak diperbolehkan untuk terapi. Karena untuk patah tulang itu adalah mekanikal atau struktural ya, sehingga lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk disambung kembali. Sedangkan kalau di blow dikhawatirkan akan lebih deras nanti darahnya. Setelah terapi kita ada beberapa prosedur pantangan Bapak Ibu, yaitu eh, dan juga ada kemungkinan healing krisis ya, karena ketika kita terapi itu ibaratnya seperti orang nggak pernah olahraga, disuruh diajak lari jogging ring lapangan. Nah itu biasanya nanti ada pegel-pegelnya, ada pusing-pusingnya, ada sakit kepalanya, mungkin juga mengantuk ya. Itu adalah healing krisis yang biasanya muncul. Dan ada SOP tidak disarankan untuk mengkonsumsi air dingin atau makanan dingin atau makanan mentah. Dan juga jangan memakai kipas angin dan AC yang langsung. Ya, kalau misalnya nggak langsung, semilir-semilir masih boleh. Dan tidak disarankan mandi selama 4 jam.
Kalau misalnya dilanggar bagaimana? Nah, kalau dilanggar ini biasanya nanti ya ada kontraproduktifnya, bisa pegel-pegel, bisa masuk angin dan sebagainya. Oke, sebelum dan sesudah terapi kita harus minum air putih yang di blue. Tujuannya apa? Karena tubuh kita itu air, Bapak. Jadi kita 80% air, tubuh kita 70% air, darah kita 83% air dan sebagainya. Bahkan tulang pun itu 22%-nya air. Nah, air yang di blow itu bisa menguraikan plaster. Jadi kalau air itu kalau dilihat dengan mikroskop elektron itu molekulnya itu saling menempel, saling apa namanya? Berkumpul 15 sampai 20 molekul. Sementara ukuran sel tubuh kita itu adalah kira-kira 10 molekul air. Sehingga air itu masuk ke sel kita akan ngantri Bapak Ibu. Tapi ketika di blue dia menjadi linear. Ukurannya hanya satu molekul. Sehingga kalau satu molekul masuk ke sel kita yang ukurannya 10 molekul pasti langsung masuk. Sehingga kalau minum air yang di blue ini biasanya tidak akan menyebabkan kembung karena cepat langsung di. Oke, selanjutnya alat ini ketika kita pakai selama 1 jam itu setara dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama, setara dengan 10 kali akupuntur. Yang kedua, setara dengan 20 kali bekam. Dengan 30 kali guasa atau kerokan pakai batu guasa, apa namanya, kerokan model Cina ya. Dan juga setara dengan 40 kali pijat refleksi. Jadi buat Bapak Ibu yang suka rutin akupuntur, atau bekam, atau kerokan, atau pijat refleksi, nah bisa coba terapi dengan ether nah nanti bisa dirasakan manfaatnya. Nah, selain untuk kesehatan Bapak Ibu, alat ini juga sangat bagus untuk kecantikan, bisa menghilangkan kerut, mengencangkan wajah. Nah, jadi untuk ibu-ibu ini bisa menghemat biaya ke salon ya, karena dengan di blow beberapa menit saja wajah kita bisa terlihat lengang ya. Kita sering bikin acara kalau ada ibu-ibu yang ingin di blow wajahnya, kita blow separuh ya. Yang kanan dulu. Nah, setelah itu coba dibandingkan antara kanan dan kiri. Nah, nanti akan terlihat bedanya. Ya. Nah, ini ada beberapa video apa, foto before dan after ya, setelah di blow. Teman-teman kita yang beberapa waktu lalu bikin acara kecantikan di kantor Private Jogja ya, ada foto before after ya, ya sebelum diterapi dan setelah terapi. Ya. Di sini di jidat. Iya. Oke, belum lagi ya. Itu air apa ya Mbak? Ini air yang diterapi. Yang sudah di blow. Ini kita gini. Tarik ke atas, terus kita kalau mau sekali itu ya toh? Ya, ini ada dokumentasi kegiatan terapi kecantikan beberapa waktu yang lalu dan beserta beberapa testimoni teman-teman kita yang diterapi. Selain itu juga untuk menurunkan berat badan. Nah, alat ini juga sangat bagus. Beberapa teman kita yang menderita penyakit sakit, terapi rutin, penyakitnya lebih baik ya, baik dengan sangat signifikan dan beratnya ikut turun yang dari bandel. Karena ada keluhan di livernya, di blue setiap hari, livernya membaik, semakin segar, semakin sehat, dan berat badannya dalam waktu 2 bulan ini turun 10 kilo. Ya, luar biasa. Nah, juga untuk keluhan lain seperti bel palsi, ya, kita punya beberapa teman yang pernah kena bel palsi di terapi, sangat terbantu. Kemudian juga untuk tiroid, ya, kita juga punya beberapa teman yang tiroid di blow, juga merasakan manfaatnya yang luar biasa. Juga untuk penderita ini bisa menumbuhkan kembali jaringan yang sudah rusak ya. Biasanya kalau luka
menjadi seperti lubang gitu ya, itu bisa tumbuh kembali. Kemudian penyakit-penyakit autoimun seperti vitiligo, psoriasis. Ya, ini juga saya punya beberapa teman yang menderita autoimun juga merasakan manfaatnya ya. Yang sebelumnya sudah setengahnya sudah frustasi kemana-mana berobat gak ada hasil, dengan ETRK alhamdulillah bisa terbantu secara signifikan. Berikut ada testimoni dari seorang dokter yang populer di medsos ya, Dokter Cahyono, mengenai alat Aethera Care. Coba kita dengarkan. Setelah kami melakukan medical check-up holistik, ternyata ada PCOS. Tahu PCOS? Polycystic Ovary Syndrome. Ada kista di ovariumnya, meradang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok, kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini teknologi pertama di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau selama ini mungkin pernah dengar teknologi far infrared. Ada merek misalnya dokter laser, ada merek apapun yang di luar sana sudah 30 ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lebih canggih lagi dari teknologi tersebut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut. Selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya sampai dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Ya, ini pernyataan dari Dokter Cahyono. Ya. Ini salah satu dokter pengguna kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok gitu ya. Oh, kalau dua-duanya ngangkat berarti cuma mentok gitu ya. Frozen shoulder ya. Oh, oke, ya ya. Dan kita rupanya. Tapi harus langkahnya. Coba lagi Bu, angkat Bu. Tapi angkat. Tapi ini sofanya. Sofanya, tadi katanya ini. Masih mungkin ini. Nah, ini belum nih. Oke, ya, angkat dua-duanya. Ya. Ibu berapa lama sakitnya nih? 6 bulan. 6 bulan. Udah pernah terapi? Sudah pernah. Cuman enggak ada perubahannya ya. Ini berapa menit terapi? 10 menitan ya? 10 menit ya? Ada 15 menit. ya. Enggak kumat-kumat lagi nanti. Oh ya. Siap Bu ya. Siap. Frozen shoulder 6 bulan 10 menit langsung bisa diangkat tangannya ya. Ya, ini ada oke, yang lorok sudah 4 tahun. Oke. Oh, apa tuh bahayanya? Hah? Itu loh nggak timbang sesuatu. Ya kan tentang error kan rasa gitu sih. Oh, alhamdulillah. Oh. Duduk tadi Pak. Di mana sini ya? Wah, lali. Duduk. Terus berdiri. Alhamdulillah. Lari. Selamat saya Pak. Radang sendiri sulit duduk, sulit berdiri, diterapi kira-kira 30 menit langsung bisa duduk berdiri lancar. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang banyak peminatnya, terutama ibu-ibu ya. Ya, sering. Oh, lah hidup ya.
Alhamdulillah. Sampai anak saya kata, mak tegak jalan tukok ni buat. Tak mau. Sekarang ni saya dah okey dah. Saya buat dah. Betul saya buat pagi dengan petang. Saya buat Alhamdulillah saya. Boleh jalan tegak? Boleh jalan tegak dan sembahyang pun boleh. Boleh berlari lagi? Boleh berlari lagi? Boleh berlari lagi saya. Macam ni dulu saya tak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba pusing belakang je. Aduh, lajunya. Jalan balik. Alhamdulillah, Salma. Bagus. Dia bongkok. Sekarang mana dia bongkok? Saya nampak. Oh, dah tak bongkok lagi dah. Alhamdulillah. Setelah terapis 1 minggu langsung bisa pulih. Berikutnya ini adalah pasien tiroid ya. Ini kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya, tahun kemarin ya. Ini anak dari teman saya menderita tiroid ya. Kemudian gitu. Nah. Tapi langsung sangat terlihat hasilnya ya, langsung kempes ya. Terapi kurang lebih sekitar 20-30 menit ya. Ini penderita tiroid. Nah, berikutnya ini pasien dari Jombang waktu kegiatan kita roadshow ke Jombang. Kiri keluarnya nggak bisa ngangkat sampai tinggi, yang sebelah kiri yang nggak bisa ngangkat. Coba sekarang Pak, sampai situ aja. Kalau lebih atas lagi sakit. Kalau dibantu bisa, sendiri nggak bisa. Stroke-nya ada kapan? 4 bulan yang lalu. Desember. Oh iya. Tanggal 12 2023. Berarti yang kena sebelah kiri ya, Pak? Coba Pak, coba angkat tangan. Oi, alhamdulillah, hirubil alamin. Pak puter Pak, kalau puter bisa. Alhamdulillah. Sakitnya di mana? Ya, nanti tambah sedikit. Yang penting udah bisa ke atas. Coba ke atas lagi Pak, ke atas lagi. Wah, oke, mantap. Ya, ini namanya Pak Sukadi dari Jombang, stroke 4 bulan, lemes kaki dan tangan. Saat ini beliau sudah sangat sehat ya, istilahnya sudah bisa bekerja kembali, sudah beraktivitas normal ya. Ini adalah testimoni terakhir dari seorang pasien dari Thailand. Ini sangat luar biasa karena proses penyembuhannya dari awal hingga akhir didokumentasikan. Saya sering menerapi orang stroke seperti yang barusan, tapi belum pernah mendokumentasikan dari awal sakit hingga sembuh ya. Nah, ini sebuah dokumentasi yang sangat luar biasa. Kita bisa simak.อยากเลยได้ตามนั้นเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะพาไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลย
Yok cái chung chung rồi. Cái tay cái biển mũi mà nhìn cái em mai biển mũi. Thế là má. Cái na nó biển mũi tầm. Lên đứng này thế này. Siap, mungkin mulai jalan-jalan. Đơn rêu mát. Lại đi thắn. Này vừa thành nam anh ấy ra đấy. Chưa mơ ở số bộ. Ya, demikian Bapak Ibu, sebuah testimoni yang luar biasa dari negara tetangga dan negara Thailand ya. Jadi ini adalah alat yang tadi kita bahas Bapak Ibu, ada Etera klasik ya. Harganya 5.250.000, kemudian Etera Premium Plus harganya 9.750.000 dan Etera Premium 15.750.000 dan juga Etera Pro 52.500.000. Dan juga ada beberapa produk yang lain juga seperti Ion Seed di harga 4.800.000, ada juga Seven Wonder di harga 4.800.000, ada Aetera Biolite harganya 18 juta dan juga Bio harganya 63 juta dan yang terakhir adalah produk terbaru kita Oxitec, alat yang bisa meningkatkan oksigen di dalam air sehingga ketika diminum akan meningkatkan oksigen dalam tubuh kita secara signifikan. Harganya 73.500.000. Oke, jadi demikian tadi paparan saya Bapak Ibu ya. Alat ini satu alat untuk satu keluarga dan juga satu alat untuk banyak penyakit. Tidak semua penyakit, tapi banyak penyakit yang bisa terbantu ya. Dan alat ini mampu menyehatkan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita punya alat ini, kita sehatkan diri kita, keluarga kita. Setelah kita sehat, keluarga sehat, alatnya masih ada. Kita bisa menyehatkan orang-orang sekeliling kita, saudara-saudara, teman, tetangga, ya. Tidak seperti hanya suplemen, satu orang harus satu resep, ya. Ketika sudah habis, ya, biasanya suplemennya juga habis. Kalau ini berupa alat, sehingga ketika kita sudah sehat, keluarga kita sehat, alatnya masih ada. Bisa untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi demikian tadi Bapak Ibu sharing saya untuk alat iTracker, sebuah alat yang sangat luar biasa. Berikutnya mungkin kita akan mendengarkan paparan dari Pak Dedi. Ya. Apakah Pak Dedi sudah on? Ya, sudah on, Pak. Oke, siap Pak Dedi. Nanti saya bantu slide-nya, Pak ya. Oh, pakai slide ini atau pakai slide Pak Dedi? Slide-nya Pak Agung aja. Oke, siap. Ya, ini yang pusing. Ya, biar saya nggak usah screen ini. Oke, siap. Monggo Pak Dedi. Oke, yang Indian Boxing, Pak. Oh. Yang dari awal. Ada. Ini, Pak. Ini dia. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, semoga semuanya sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah.
Tadi Pak Agung udah menjelaskan secara detail sekali tentang ITERA itu seperti apa, di fitur-fiturnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan sharing tentang apa itu medis sih, Pak. Medis timur, medis barat. Jadi mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa itu medis timur, ya. Jadi ini medis barat. Medis ada, medis timur juga ada. Jadi setiap fungsinya juga beda-beda, tugasnya juga masing-masing beda-beda dan semuanya saling melengkapi. Jadi istilahnya kayak organ kita seimbang, Bapak Ibu, itu kan sebenarnya nggak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya, jadi kalau hari ini kita ada penyakit, ada keluhan, yang walaupun mungkin baru gatal-gatal, baru pegel, atau sudah mulai kebas, atau mungkin sudah mulai migrain, kolesterol naik, atau sudah jadi penyakit kayak jantung koroner, stroke, diabetes, kanker, dan segala macam. Berarti kan itu ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi tidak seimbang atau lagi berat. Karena boleh dipastikan kalau organ kita seimbang, tubuh tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan. Nah, kalau sudah ada penyakit atau keluhan, ya tugas dari medis timur adalah menyeimbangkan fungsi organ itu. Jadi biar organ itu bisa menyembuhkan penyakitnya dengan sendirinya. Jadi tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, ilustrasinya kayak kita punya rumah, punya genteng, gentengnya bocor. Ya, musim hujan seperti ini, bocor, netes ke sofa, sofanya basah. Solusinya kan ada dua, geser sofa atau benerin genteng. Geser sofa itu medis barat, benerin genteng adalah medis timur. Ya, dua-duanya adalah solusi. Cuman yang satu solusi untuk sementara, yang satu untuk solusi untuk jangka panjang. Selama gentengnya bocor, ya besok geser sofa lagi, geser karpet, ngepel, dan segala macam. Jadi itu adalah medis barat. Ya, minum obat, disuntik, operasi, dan segala macam. Jadi minum obat itu bukan menghilangkan penyakitnya, tapi rasa sakitnya. Tapi penyakitnya masih ada. Nah, itu adalah medis barat. Nah, kalau medis timur beda, Pak. Jadi medis timur dia untuk fokusnya adalah untuk revitalisasi fungsi organ. Jadi kalau organ kita udah seimbang, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh ke penyakit kayak orang diabetes, solusinya ada dua, minum obat diabetes seumur hidup atau pankreasnya dibenerin. Ya, kalau orang mau milih ya pankreasnya dong, gitu ya. Cuman caranya ngerti nggak ngerti. Akhirnya kenyataannya minum obat lagi. Sama kayak orang tensi tinggi juga sama itu. Ginjalnya dibenerin atau minum obat tensi seumur hidup. Ya ginjalnya dong kan gitu ya. Cuman caranya tahu nggak? Nggak ngerti caranya minum obat seumur hidup. Ya, sama juga dengan kolesterol. Jadi kolesterol nggak akan bisa normal selama livernya berat. Ya, minum obat kolesterol seumur hidup atau livernya direvitalisasi. Nah, revitalisasi fungsi liver, ginjal, pankreas, dan organ-organ yang lain itu adalah fokus dari medis timur. Nah, cuman medianya, Bapak Ibu, semakin berkembang, semakin berubah. Jadi semakin berkembangnya zaman, media untuk revitalisasi fungsi organ semakin mudah, semakin canggih ya. Dulu kita tahu yang namanya akupuntur pakai jarum, toto, ada yang juga guasa dan segala macam muncul dengan elektroakupuntur, akupoin. Nah, hari ini Bapak Ibu kita diuntungkan dengan teknologi kita karena tanpa pijat, tanpa sentuh, yaitu dengan gelombang. Nah, dengan gelombang ini luar biasa. Tadi udah diterangkan secara detail sekali sama Pak Agung. Ya, dengan gelombang ini luar biasa. Sangat membantu medis timur untuk revitalisasi fungsi organ. Ya, oke. Kembali lagi Bapak Ibu, Yin Yang Boxing. Jadi di dalam badan kita ini, ya ternyata ada 5 fungsi, 5 elemen. Jadi elemen pertama adalah kayu. Kayu ini adalah pusat metabolismenya, di mana diwakili di organ liver dan empedu. Nah, liver ini sebagai pusat metabolisme. Boleh dikatakan semua penyakit awalnya dari sini nih, dari liver kita nih. Ya, liver ini, kayu ini, dia bisa menghidupi unsur api. Ya, jadi api itu organ yang terbesarnya, organ besarnya adalah jantung. Api menghidupi tanah, tanah itu lambung, tanah menghidupi logam, logam itu paru-paru. Ya, logam menghidupi air, air itu ginjal, ginjal air menghidupi kayu. Ya, kayu itu liver lagi. Jadi ini ada hubungan saling menghidupi. Secara fisika seperti itu. Ya, kayu menghidupi api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Nah, ini ada hubungan saling menghidupi. Tapi ada juga hubungan saling merusak nih. Kayu mendestro tanah. Ya, tanah mengotori air. Ya, jadi kalau lambung kita naik, otomatis ginjal ikut berat, Pak. Ya, kalau ginjal udah berat, otomatis jantung juga ikut berat. Jadi air memadamkan api. Jadi penyakit-penyakit yang dari penyakit jantung yang ginjalnya udah berat biasanya aritmia, jantung bengkak, jantung bocor, jantung lemah dan segala macam. Ya. Terus kemudian kalau jantungnya udah mulai lemah, dia akan mendestroy logam.
paru-paru, sesak napas dan segala macam. Ya, pusatnya di mana? Pusatnya adalah di fungsi livernya, di unsur kayu. Nah, boleh dikatakan semua penyakit degeneratif, ya awal mulanya adalah liver dari unsur kayu. Nah, kontribusi liver kita biar sehat itu ada namanya 3 pola hidup, 3 pola hidup sehat. Ya, mungkin bisa slide selanjutnya, Pak Agung. Nah, di sini kita bisa ngelihat apa sih yang membuat kita sakit. Ya, jadi ada 3 pola. Jadi 20% itu adalah pola makan, 20% pola hidup. Yang pola dulu, Pak. Yang pola itu. Ya, yang mungkin yang sebelumnya ya. Oke. Jadi 20% pola makan yang nah ini. Jadi pola hidup sehat ini 20% dari pola makan, dari pola hidup, ya 60% dari pola pikir. Ini kontribusi di mana liver kita bagus atau enggak. Ya, ada juga orang yang pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, tapi pola pikirnya bagus. Ya, cenderung lebih sehat juga. Ya, happy terus tiap hari, bersyukur, ikhlas. Nah, cuman kan nggak gampang ya. Teorinya gampang, cuman prakteknya nggak gampang. Nah, disinilah fungsi dari medis timur tadi, Pak. Jadi orang-orang yang selalu bersyukur, selalu ikhlas, selalu gembira, ternyata chi-nya itu lancar, Pak. Nah, energi chi-nya lancar. Nah, kalau chi-nya lancar, tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi berbanding terbalik dengan orang yang tiap hari khawatir, tiap hari takut, tiap hari cemas, tiap hari marah. Nah, itu chi-nya nutup. Chi-nya nutup, otomatis fungsi livernya berat. Nah, apa yang terjadi kalau liver kita berat, Pak? Cirinya apa sih? Nah, mungkin slide selanjutnya, Pak. Ya, apa yang terjadi kalau liver kita berat? Entah itu dari pola makan, pola hidup, atau pola pikir nih. Kalau orang gampang stres, gampang khawatir, dan segala macam, ya mulai deh. Cirinya adalah kolesterol gampang naik. Nah, kolesterol ini kalau udah gampang naik, nah mulai Bapak Ibu, LDL-nya tinggi. Jadi LDL ini adalah low density lipoprotein. Efeknya apa? Darahnya kental. Nah, kalau udah darahnya kental, muncul plak-plak nyumbat, nyumbat jantung. Jadi jantung koroner, nyumbat di pembuluh darah arteri, orang jadi stroke. Nah, kita bisa ngeliat dampak apa sih? Ini dampak dari kolesterol yang naik. Kolesterol yang naik dampak dari liver yang berat. Liver yang berat 60% dari pola pikir. Nah, disinilah fungsi dari medis timur, Bapak Ibu. Dengan kita mengalirkan chi tadi, ya chi-nya jadi lancar, meridian jadi lancar, ya otomatis orang akan rileks. Nah, muncullah hormon beta endorfin tadi. Dengan rileks tadi, pikiran rileks, otomatis livernya kerjanya ringan. Nah, nanti kalau livernya udah bagus, Pak, kolesterol akan normal dengan sendirinya. Ya, oke. Ciri yang lain adalah asam lambung gampang naik. Jadi orang kalau udah cemas, khawatir, kalau orang nggak tahu, oh langsung lambungnya naik. Sebenarnya ada satu organ, ya sebelum lambung adalah liver. Ya, kalau orang takut, ya lambung naik. Orang khawatir, lambung naik. Nah, ini ada satu organ sebelumnya, sebelum lambung, dampak dari liver yang berat. Nah, asam lambung ini biasanya banyak orang tahunya cuma mah ya. Ya, asam lambung yang melukai dinding lambung namanya mah. Nah, asam lambung ini efeknya banyak. Vertigo juga dari asam lambung. Terus apa namanya? Ambeien juga dari asam lambung. Terus diabetes juga dari asam lambung. Jadi 90% penyakit yang kita tawarin semua dari asam lambung. Nah, asam lambung bisa kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, kita bisa ngelihat salah satunya ini. Nah, sebagian kecilnya ini jadi usus besar, ambeien. Itu dari asam lambung. Orang kalau kawat lambung naik, saluran kencingnya ada radang, muncul cirinya gampang masuk angin. Muncul cirinya infeksi saluran kencing. Semua organ fungsinya berat, termasuk pankreas. Nah, ini 100%, Pak. Orang diabetes itu dari lambung semua. Asam lambung. Jadi asam lambung naik, pankreasnya berat. Pankreasnya berat, insulin sedikit. Akhirnya kadar gula naik. Ya, makanya orang-orang yang diabetes kalau lagi stres, lagi panik, lagi khawatir, atau lagi emosinya nggak stabil, otomatis kadar gulanya naik. Nah, prosesnya seperti ini. Livernya berat, lambungnya naik, pankreasnya berat, kadar gulanya naik. Nah, ada satu organ lagi, Bapak Ibu, organ ginjal. Nah, ini kita perlu tahu. Nah, semua orang wajib tahu sebenarnya. Apa sih yang menjadikan ginjal berat? Ya, salah satunya dari asam. Ya, kalau kita asam gampang naik, ginjal gampang berat, Pak. Atau mungkin dari kurang air putih, ginjal juga gampang berat. Atau mungkin dari suka dingin. Nah, minum es, tiap hari kena es, kena AC, dan segala macam. Nah, ginjal jadi berat. Karena ginjal ini kan yin, Pak. Dia butuh yin. Atau mungkin kebanyakan protein yang berlebihan, atau vitamin berlebihan. Bukan salah protein atau vitaminnya, tapi ginjalnya berat. Kadang ada artis yang suka injek vitamin C banyak dosis. Nah, ginjalnya jadi berat, Pak.
Atau mungkin protein terlalu banyak, ginjal jadi berat. Atau mungkin kebanyakan obat, ginjal juga berat. Nah, ciri ginjal berat, Bapak Ibu, kita bisa ngelihat. Ini satu ciri muncul, ciri yang lain nyusul, Pak. Ya, salah satunya adalah asam urat. Ya, asam urat itu adalah salah satu ciri ginjal kita berat. Udah muncul satu ciri, ciri yang lain nyusul. Ya, semakin berat lagi, mulai mungkin muncul lagi, mungkin ya, masalah otot, gampang kram, gampang kaku, terus bel palsi, terus HNP, saraf kejepit, terus gampang tengeng gitu ya. Terus masalah cervical, nih, nengok kanan kiri susah, terus frozen shoulder, ya pegel-pegel. Nah, itu ciri ginjal kita berat. Nah, banyak dari kita yang belum tahu ciri-ciri ini. Nah, ciri yang lain masalah tulang, semua penyakit yang berhubungan dengan tulang. Entah itu masalah radang sendi, pengapuran, osteoporosis atau kropos tulang, entah itu tentang trigger finger dan segala macamnya. Semua masalah sendi-sendi, persendiannya sakit semuanya. Nah, itu adalah ginjal kita mulai berat. Cirinya seperti itu. Terus darah tinggi nggak bisa normal selama ginjalnya berat. Ya, kemudian ada juga masalah reproduksi, banyak sekali. Mens tidak teratur, mensnya sakit, kesuburan, bertahun-tahun belum punya keturunan, atau mungkin lemah syahwat, ejakulasi dini. Nah, terus kemudian masalah pembengkakan. Semua masalah pembengkakan, apapun namanya, lipoma, papiloma, kutil, jerawat, kistamium, tumor, kanker, organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Ya, ginjal efeknya dari asam lambung. Asam lambung efeknya dari mana? Dari liver. Liver efeknya dari mana? 60% dari pikiran. Ya. Kemudian imunitas tubuh autoimun, ya, psoriasis, vitiligo. Terus kemudian muncul gatal-gatal. Ini jangan remehkan gatal-gatal, Pak. Dikit-dikit gatal, dikena dingin gatal, alergi, kena debu gatal atau makan udang gatal. Nah, ini ginjalnya udah berat. Nah, Bapak Ibu kalau ginjal nggak dirawat, semua ciri ini karena muncul, Pak. Bukan nggak muncul, belum muncul aja tuh. Kalau nggak dirawat dengan pola hidup yang nggak bagus, semua ciri akan muncul. Ya, solusinya ada dua. Mau minum obat, semua obat, obat asam urat, obat nyeri sendi, nyeri otot, darah tinggi, atau obat gatal, atau ginjalnya yang dibenerin, kan gitu. Nah, kalau ginjalnya dibenerin, Pak, itu adalah pengobatan holistik namanya. Nah, itu adalah fokus dari medis timur. Dulu sebelum ada alat ini, Pak, nggak gampang, Pak. Untuk detox ginjal, lambung, liver, nggak gampang. Nah, hari ini kita dimudahkan dengan teknologi. Bapak Ibu cukup blow aja, Pak. Nah, caranya seperti apa kita bisa ngelihat ada gambar-gambar peta-petanya. Mungkin bisa selanjutnya, Pak. Ya, ini ada peta tulang belakang. Ya, ada ya, Pak ya? Oh, belum. Nggak ada, Pak. Beda slide ya, Pak. Oke. Nah, ada cara-caranya jadi Bapak Ibu. Nah, liver di mana? Di tulang belakang. Ginjal di mana? Di tulang belakang. Pankreas di mana? Di tulang belakang. Jadi nanti kita blow, Pak, dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Nah, gerakan memutar berlawanan jarum jam. Nah, nanti ada panduannya caranya. Nah, lakukan di tulang belakang ini 5 sampai 15 menit. Tapi sebelumnya minum air putih yang di blow dulu. Ikutin SOP-nya, Pak. Kita nggak usah analisis macam-macam praktek penelitian macam-macam. Tinggal ikutin SOP-nya aja dah. Minum air putih yang di blow 300 ml. Ya, kemudian di blow selama 2 menit, minum sampai habis, kemudian blow di tulang belakang. Ya, semua kena di situ. Ya, berputar berlawanan jarum jam. Ya, kita bikin lingkaran selebar leher dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, lakukan itu kurang lebih 5 sampai 15 menit. Ya. Kemudian blow di 7 titik limfatik. Ya, dari bawah telinga. Ini ada arteri juga, ada namanya limpatik ya, titik imunitas tubuh. Blow di sini 2 menit. Ya, kanan dan kiri 2 menit, 2 menit. Kemudian blow di belakang lutut. Ya, tekuan lutut siku. Blow 2 menit, 2 menit. Kemudian blow di telapak kaki 2 menit, 2 menit. Blow juga di ketiak di sini, Pak. Ketiak ini juga banyak penyumbatan nih. Nah, blow di sini. Ibu-ibu penting, Pak. Ketiak ini kalau ada sumbatan, nanti kalau nggak anu malah jadinya benjolan payudara dan segala macam. Terus blow juga di siku. Blow di sini. Ini meriskan dengan penyumbatan. Blow juga di pergelangan tangan dan telapak tangan. 2 menit. Terus blow juga di selangkangan. Kanan, kiri 2 menit, 2 menit. Nah, setelah itu baru blow di titik yang dikeluhkan. Nah, bagi awal-awal Bapak Ibu yang punya alat ini di 3 hari pertama, ya lakukan basic flow rutin dulu. Nah, setelah itu baru fokus ke titik yang dikeluhkan. Itu akan jauh lebih efektif. Ya. Nah, kemudian baru ditutup dengan minum air putih yang di blow 300 ml di blow selama 2 menit. Ya, banyak
Mungkin yang di awal-awal nggak sesuai dengan SOP, misalkan air putihnya sedikit, tapi ngeblunya lama. Nah, nanti boleh bisa dipastikan tuh besok badannya pegel semua. Ya, jadi sesuaikan dengan SOP. Kita ikutin aja, Pak. Merem, tutup mata aja udah. Ya, kemudian setelah terapi, pastikan 4 jam nggak boleh kena angin, kena AC, minum dingin, makan dingin, apalagi mandi. Ya, nggak usah ngeyel. Aku nggak apa-apa 2 jam mandi ya. Silakan, nanti 2 hari nggak bisa bangun tuh. Masuk angin. Ya, ada juga habis terapi dan segala macam naik motor. Nggak apa-apa kok, nggak ya. Silakan. Ya, nanti nggak efektif. Lakukan secara SOP-nya. Ya, SOP-nya benar. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di tulang belakang ada semua, Pak. Semua penyakit degeneratif. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apa penyakit ini yang di blow di mana dan segala macam, cukup basic blow aja udah. Ya, kita udah punya alat yang canggih, nggak usah belajar meridian, titik akupuntur segala macam. Pak, penyakit ini blow di mana? Pak, penyakit ini di blow. Selama itu bukan penyakit karena kecelakaan atau bawaan lain, basic blow aja. Ya, basic blow. Apapun penyakit dan keluhannya, basic blow. Nah, nanti kalau organ udah seimbang, Pak, biar tubuh kita yang menyembuhkan dia sendiri. Ya, itu canggihnya. Dan medis timur itu tekniknya seperti itu. Cuman dulu misalkan nggak ada alat ini, belum ada alat ini, ya harus belajar titik-titik akupuntur, harus tahu titik-titik akupunturnya, meridiannya, dan itu nggak gampang. Apalagi harus punya keahlian tertentu. Untuk tahu itu penyumbatan di mana, meridian yang tersumbat di mana, harus punya keahlian tertentu. Misalkan tenaga prana dan segala macam. Tenaga dalam. Nah, medis timur itu susahnya di situ, Pak. Ya, susah. Makanya nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu melakukan, karena memang prosesnya nggak gampang. Ya, harus tahu titik-titiknya. Karena memang untuk deteksi chi atau meridian, itu kan nggak ada fisiknya, Pak. Kalau darah, pembuluh darah ada fisiknya. Tapi kalau chi meridian nggak ada fisiknya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita diuntungkan ya sekali lagi dengan teknologi. Ini alat yang harus ada di kita masing-masing. Nah, jadi alat ini sekali, jadi Bapak Ibu udah segala macam tinggal blow aja. Kalau blow-nya udah bener, Pak, efektif, pasti ada perubahan ya. Kalau misalkan ngeblow berkali belum ada hasil, bukan alatnya nggak, cara ngeblownya nggak bener, nggak ikutin SOP. Tapi kalau ikutin SOP, tutup mata, Pak, 3 minggu pasti perubahan banyak sekali. Ya, oke, gitu Pak Agung. Ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Ya, ini masih jam 9 kurang, bisa ada banyak pertanyaan dan segala macam. Oke, Pak Ded. Silakan Bapak Ibu. Ya, itu bisa dibantu dengan Pak Agung Saya nih, Pak, bantu ya. baca pertanyaan ya dari yang awal. Itu Iman. Sudah mulai. Dari Oke, awal, Pak, ada ya. yang mic dulu. Monggo, Bapak. Silakan. Mulai ya? Iya, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pak Saifuddin dari mana, Pak? Betul, dari Purbalingga, Pak. Purbalingga. Oh, grupnya Pak Edi ya, Pak? Iya, betul, Pak Didi. Oh, Ini iya. udah berkali-kali mengikuti. Ya, siapa? Ini yang pertama mau nanyakan terkait dengan fitur itu loh. Kan kalau yang klasik kemudian pro dan seterusnya itu ada fitur itu. Terutama untuk fitur ketiga, identifikasi. Ya. Nah, untuk yang jenis bio itu apa juga ada fitur identifikasi itu, Pak? Itu Ya. yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kami sering menangani pasien stroke gitu. Memang kami sudah melaksanakan blow itu, ya. Blow dari tengkuk sampai dengan tulang ekor. Kemudian setelah basic blow itu untuk blow mana yang fokus bagi orang-orang yang stroke itu, Pak? Karena biasanya mereka itu kan di bagian tangan dan kakinya itu yang sering tangannya nggak bisa gerak, kemudian kakinya itu untuk fokus blow-nya setelah basic blow itu di bagian mana itu? Itu aja dua pertanyaan kami sementara. Terima kasih Pak Dedi. Ya, oke. Ya, jadi pertanyaan pertama di bio apakah ada fitur identifikasi? Ada, Pak. Cuman dia memang dari bawah dulu. Dari bawah dulu. Jadi kalau misalkan ada masalah penyakit-penyakit di tungkak,
ada penyumbatan di situ, atau peradangan otot di sekitar pergelangan tangan, pergelangan kaki ya, dia kan panas di situ. Nah, nanti kalau itu udah beres, dia naik lagi. Nah, sampai lutut. Nah, itu udah beres, naik lagi. Jadi tempatnya kita nggak bisa milih, karena memang kalau di bio, mulainya dari bawah semua, nggak bisa milih. Nah, cuman memang keuntungannya dia nggak butuh operator, nggak butuh orang lain. Nah, beda dengan blow, tempat kita bisa milih nih, identifikasi mana. Nah, keduanya ada plusnya, dan itu kalau digabungkan kombinasi yang sangat bagus. Jadi bagi bapak-bapak yang nggak punya waktu, sibuk dan segala macam, misalkan ingin sehat, pengen cuman waktu malas dan segala macam ya, pakai yang bio lebih efektif. Tapi kalau misalkan lebih pengen cepat puas segala macam, wah, blow sendiri atau ada operatornya saling ngeblow antar keluarga, bagus juga. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau untuk stroke Pak, pastikan stroke itu biasanya, kalau misalkan kan ada yang stroke yang recovery-nya cepat, ada yang lama kan itu. Nah, Betul. itu biasanya dari pola minumnya Pak. Saya sering tangani orang-orang stroke, biasanya lama di pola minumnya. Jadi kalau untuk stroke pastikan target air putihnya harus kena. Sebenarnya bukan hanya stroke aja, semua penyakit Pak. Nah, khususnya untuk stroke nih. Apalagi yang ototnya udah gampang kaku dan segala macam ya. Otot itu yang organ yang bertanggung jawab adalah ginjal. Pastikan target air putihnya harus kena. Saya kalau nangani orang stroke di awal saya bilangin target air putihnya harus kena. Ya, tapi yang kedua misalkan minumnya kurang, saya ingatkan lagi Pak. Sampai ketiga minumnya kurang, saya tidak mau terapi lagi Pak. Ya. Nah, ketiga misalkan dia masih kurang, saya nggak mau terapi lagi. Ya, kalau saya paksakan saya terapi 20 kali, 30 kali, kalau minimnya kurang Pak, sama saja. Ya istilahnya kita disuruh nyuci baju, tapi dikasih air, lagi mana mau bersih. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan terapi pertama, kedua, air putihnya kena, itu otot gampang lentur Pak. Recovery-nya cepat. Ya, ketiga lebih cepat lagi. Ya, makanya kalau untuk stroke disiplinkan target air putihnya harus kena. Karena itu darah kental, Pak. Ya, orang-orang stroke itu livernya kan berat. Darahnya kental. Nah, untuk di awal bantu dengan air. Nah, kalau darahnya kental, diapa-apain, wah, berat, Pak. Ya, apalagi dia malas minum. Gitu, Pak ya. Itu Pak Hanya saja Saweden. kan, Nah, biasanya untuk Pak Dedi, titik yang difokuskan basic blue aja, Pak. Basic blue aja. Itu Oke. udah kena semua itu basic blue itu. Sudah kena semua. Nah, terkait untuk minum itu kan kita tidak bisa memantau secara langsung gitu ya. Itu Ya, gimana itu? makanya Kita sudah dikasih disiplin, anjurkan Pak. gitu. Dikasih disiplin, Pak, ke keluarganya, target minumnya harus kena. Nah, kalau kita sebagai terapis biasanya udah hafal nih, orang ini minumnya kurang atau enggak kelihatan tuh. Ciri-cirinya ada, Pak. Kalau dengan tensi mungkin dengan detak jantung. Detak jantungnya misalkan terapi pertama 100, atau 90, atau 100 gitu. Terapi kedua masih 100, berarti minumnya masih kurang. Kalau minumnya bagus, Pak, itu detak jantung pasti turun jadi 80. Itu salah satunya. Nah, misalkan belum tahu cirinya, pastikan keluarganya juga harus kena. Ya, biasanya kalau air putihnya kena, perubahannya cepat, Pak. Sembuhnya cepat. Ya, karena darahnya encer. Gitu, Pak ya. Ya, ya. Nah, Ya, jadi makasih Pak Dedi. pemahaman ini Bu, kalau minumnya kena, cepat. Apalagi terapi tiap hari, minumnya kena cepat. Nah, kalau yang ngawasin minum banyak atau enggak kan nggak bisa saya. Cuman kalau sekeluarga pengen sembuh, ini ya diawasin bareng-bareng. Kan gitu ya. Ya memang harus dipaksain, Pak. Ya, apalagi dikasih motivasi biar cepat. Minumnya banyakin. Gitu ya. Kalau misalkan dia nggak mau minum, ya sudah, nggak usah, jangan mau terapi, Pak. Oke. Sama aja nanti. Ya. Gitu, Pak ya. Ya, makasih Pak Dedi. Ya, Pak Saweden, ya. Oke. Pak Yanto, Bapak mau nanya. Sebentar, ini dari raise hand Bu Nur Faidah. Pak Yanto mau nanya, Pak. Sebentar, setelah Bu Nur Faidah ya Pak Yanto ya. Iya, terima kasih. Silakan Bu Nur. Open mic Bu Nur. Dari mana Bu? Masih di mute. Open di mic, mic-nya di open Bu. Dari Pati, Jawa Tengah, Pak. Pati, Jawa Tengah. Oh, nggih. Grupnya Budiah bukan? Dari Bunda Saras, tapi baru ini perkenalan disuruh ikut dulu ini. Belum beli alatnya. Bu Saras ini apa? Kudus ya? Jawa Timur, Pak.
Oh, Jatim. Mana ya lah. Silakan. Silakan Bu. Oke, mohon maaf Pak, ini nanti saya pertanyaannya ada beberapa karena memang saat ini saya sedang kondisi tidak sehat dan saya itu pernah dideteksi sama dokter. Saya masih muda, cuman mungkin terlalu berat pemikiran dan pekerjaan hingga menyebabkan beberapa penyakit. Sudah pernah operasi usus buntu yang pertama, yang kedua kemarin sekitar tahun 2018 ada ini penyumbatan di koroner tapi baru sedikit dan kemarin 3 bulan yang lalu agak kumat lagi tapi nggih pakai obat Pak. Jadi aduh obat terus gitu kan. Terus kemudian yang ketiga di kepala ini bagian belakang itu sering panas ketika diajak kerja berat mikir kayak gitu ada deadline yang harus dikerjakan di sini tuh panas sampai ke atas ini rasanya banget itu 3 yang saya rasakan. Kemudian kalau misal nggih, insya Allah saya juga tertarik dengan alatnya, insya Allah mau beli daripada saya harus minum obat. Mending saya akan usaha untuk itu. Tanggal 2 November nanti akan ada pertemuan di Kudus, insya Allah saya juga mau datang. Bismillah aja Pak. Nanti Ya, nanti ketemu dengan saya Bu, di Kudus Bu ya. Ya, sebelum di Kudus, insya Allah akan saya beli alatnya dulu. Jadi biar ini saya sehat ikhtiar dulu gitu loh Pak. Saya kadang sampai nangis, dada ini terasa panas, dibuat kerja juga nggak nyaman. Karena memang pekerjaan saya dituntut untuk ini ya Pak sebagai pendamping desa. Jadi memang agak berat juga ketika deadline ada dan sebagainya. Kemudian itu kan di saya penderita ini bronkopneumonia sejak usia 2 bulan dan sekarang usianya sudah 4 tahun sering obat. Apakah alat ITERA ini bisa untuk anak usia 4 tahun yang sakitnya bronkopneumonia menuju ke asma? Gitu Pak pertanyaan saya. Oke, ya. Bagus sekali pertanyaan Bu. Semoga bisa membantu Ibu. Diizinkan untuk segera sehat, anaknya juga sehat. Bu Nur ini livernya berat, kerjaannya berat, tidurnya kurang. Nah, terus kecapean juga, otomatis dengan liver berat, kolesterol gampang naik yang tadi itu ya. Nah, kolesterol gampang naik, nyumbat di jantung, nyumbat di kepala sini. Terus ada juga kalau liver berat, asam lambung naik, panas itu Bu. Iya, betul kalau Pak. misalkan Ibu tambah deadline dan segala macam, tambah sepaneng ya, pikiran sepaneng kan pola pikir, livernya berat, asam lambung naik, sini berat. Nah, nanti Bu bisa basic blow nanti fokus ke livernya. Ya, nanti kalau livernya udah bagus Bu, Ibu semua hilang tuh penyumbatannya. Ya, livernya. Terus kemudian juga diatur juga polanya Bu, pola makannya, pola hidupnya juga. Tidur juga harus cukup 6-8 jam, jadi bukan terapi tiap hari, tapi pola hidupnya juga harus dibenahin. Ya, nanti juga target air putihnya juga harus. Nah, insya Allah nanti gampang Bu. Itu sembuh semua gampang itu. Itu masih belum parah-parah banget. Cuman jangan nunggu parah. Iya Pak. Iya betul Pak. Maksud saya gitu. Jangan nunggu parah. Nanti kalau lama-lama dibiarkan ginjalnya ikut berat itu. Nanti mulai gampang gatel, gampang pegel, asam urat mulai naik, tensi naik dan segala macam. Belum. Ya kalau itu enggak, yang sering panas itu dada ini Pak. Kalau Mas Teh untuk meja berat, kenceng terus panas. Itu baru sampai ke asam itu. Ke asam, tapi ginjalnya masih oke. Nanti kalau ginjalnya udah mulai berat, tapi bentar lagi nih misalnya dibenerin, ginjal tambah berat loh. Segera dibenerin insya Allah Pak. Terniat banget ini memang. Ya, nanti terapi tiap hari Bu ya. Nah, khusus untuk anak bisa juga Pak. Untuk anak juga bisa di atas 6 bulan. Nanti anak juga di basic dulu tiap hari. Ya. Nanti biar yang merekomendasikan belajar sama yang merekomendasikan cara terapi yang efektif seperti itu. Nanti ada panduannya semuanya, gitu benar ya. Ya nanti insya Allah ketemu di tanggal 2 di Kudus dengan saya. Insya Allah Pak, siap. Ya, tambah sehat. Oke Bu Nur, semoga membantu Bu. Ya. Pak. Matur suwun Pak. Ya, sama-sama Bu Nur. Berikutnya tadi siapa ya? Pak Yanto atau siapa tadi ya? Tanggal 2-nya di Kudusnya mana ya Pak? Di Kudusnya di Hotel Gripta Bu. Oh iya. Pak Yanto Bapak. Di Hotel Gripta nanti Ibu bisa minta Pak sama yang mengundang Ibu atau sponsornya Ibu. Informasi BOP di Kudus. Ya, tanggal 2 di Hotel Gripta jam 1. Oh iya ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu.
Atau Bapak, Monggo Pak Yanto, silakan. Ya, silakan Pak. saya sudah punya alat, sudah beli. Sebelumnya sudah saya pakai untuk terapi kaki saya. Nah, belakangan ini saya sudah kena sumbatan jantung, sudah pasang ring. Persoalannya saya menjadi takut sudah pasang ring, sudah apa bisa dilanjutkan dengan IDERA atau tidak kalau sudah pasang ring itu. Oke. Nggih. Jadi nanti Bapak tinggal di-blur tulang belakangnya aja Pak. Terus saja. Nah, di titik yang ada ringnya, nggak usah di-blow Pak. Oh iya. Nggak usah di-blow. Bapak fokus di tulang belakang aja terus sama minum air putih yang di-blow. 35 mili kalikan berat badan. Berat badannya Bapak berapa, target air putih ngunjuknya harus sesuai target per harinya. Nanti kalau darahnya encer, nah, nggak ada muncul sumbatan-sumbatan baru. Oh ya. Ya, livernya encer, misalnya bagus. Ya, insya Allah. Kenapa? Pasang ring 1, sumbatan yang sudah 70%. Ya, pasang ring 1. Nanti di titik yang ada ringnya jangan di-blow. Di tulang belakang aja, rutin tiap hari. Terus tiap hari, sehari 2-3 kali, 2-3 kali. Oh, siap. Nanti biar ring yang kedua, Pak. Biasanya kalau udah ring 1, livernya nggak diapa-apain, ring kedua. Yang kedua, livernya nggak diapa-apain lagi, ring ketiga, dan seterusnya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Kayak lewat livernya, Pak. Ya, dilewat livernya, terus ikutin panduannya, Pak. Terima kasih. Pak, ya. Tak gunakan Pak. laptopnya sekarang. Iya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, berikutnya Kang Aan Brebes. Mana Kang Aan? Kang Aan Brebes. Ya. Oke, Pak Arif RM, monggo silakan. Iya Pak. Ya, monggo Selamat Pak. malam Pak Agung. Ya, silakan. Putri Bogor Pak. Jadi dulu saya kena asam lambung, terus saya dikenalin ITERA. Jadi sekitar mulai bulan Februari lah, sudah ITERA, dan saya bahkan bisa praktek tiap hari ya, saya sendiri di kantor gitu. Tapi kok sampai sekarang pencernaan saya tuh kok belum belum balik-balik gitu ya. Artinya masih ada sesak napas, ada kalau buat sholat itu agak ada kayak ketekan, terus apa namanya perut tuh kayak ada gasnya, kayak mau bukan meledak sih, tapi kayak mengembang lah perut gitu. Jadi itu yang saya lakukan biasanya kan basic blow, kemudian karena nggak berhasil yang perut saya tembak 10 menit tuh dengan speed. Saya pakai ITERA kelas. Saya pakai speed 2, 10 menit di perut itu. Nah, yang terakhir ini malah saya ketemu terakhir ini yang sangat sakit malah di belakang, kayak di ginjal Pak. Jadi sakit, nggak tahan di ginjal itu. Jadi saya pengen apa namanya tuh nasihat nih, gimana nih Pak, pasnya itu SOP saya itu biar pas kena begitu, gimana Pak? Terima kasih. Dari asamnya tinggi, satu nanti dirubah pola makan, pola hidup, sama happy terus Pak ya, satu. Nah yang kedua, Bapak blow, kalau misalkan nggak bisa dari belakang, Bapak blow difokus di livernya dulu Pak. Liver itu dada sebelah kanan, Bapak pegang dada sebelah kanan di bawah dada sebelah kanan, Bapak cari titiknya dulu. Jadi ngeblow bisa dengan ngeblow seperti ini, cuman kalau mau efektif cari titiknya dulu. Scanning Pak, scanning. Jadi nggak usah diputar, cuman merambat pelan-pelan, begitu sampai ketemu titik yang paling panas di situ, blow di situ. Nah, kemudian blow juga di tulang belakang yang belikat sebelah kanan, cari titik livernya. Nah, kalau udah kena di situ, blow di situ, ya sampai suatu saat di blow udah nggak panas. Ya, berarti Bapak minum gula nggak Pak? Livernya itu di blow dari depan dan belakang ya Pak? Biasanya saya belakang. Depan dan belakang. Ya, nanti ada titik. Bapak minum gula nggak Pak? Saya gula sedikit karena memang kita pengen menghindari gula, walaupun saya sih kalau diabetesnya rendah sih, gula kalau dites paling 80, nggak banyak sih gulanya, cuman saya itu dia Pak, gula. Bapak kurang gula Pak. Kalau kurang gula, livernya jadi berat Pak, lambung nggak akan bisa turun. Nah ini bisa minum gula pagi aja Pak, pagi gula aren, gula jawa. Ya, jadi, untuk livernya biar seimbang.
Banyak orang yang kadang livernya berat. Livernya berat, asam lambung nggak akan bisa turun. Liver tuh butuh gula yang tanpa dia harus kerja. Adanya di gula aren, gula Jawa. Di nasi, di tepung ada gula, cuman liver harus kerja untuk bisa menghasilkan glukosa. Ya, jadi liver tuh butuh gula yang tanpa dia harus kerja. Biar kadar gulanya nggak naik, Pak, target air putihnya harus kena. Baik. Minum Untuk gula, Pak. blow-nya Ada. ini, Pak, untuk blow-nya yang apa Pak yang bagus yang di mana nih di blow gitu Pak? Yang tadi, Pak, liver. Per Bapak aja fokus ya? ke liver. Liver Lambung aja ya. nggak akan bisa normal selama liver Bapak berat. Jadi Baik, jangan baik. di lambungnya aja, livernya, Pak. Baik, Pak. Ya, liver tuh 60% dari 20% dari pola hidup. Terus minum manis, Pak. Minum manis. Ya, Kalau tadi blow minum liver tadi manis pakai berapa Pak? Pakai speed berapa sebaiknya Pak? Jarak berapa speed senti dari 3. Pakai speed 3? 3. Ya, speed 3. 1 jengkal lebih Lama dikit. Ya. 2 menit gitu ya. Gini, jadi speed Bapak belum pernah ikut ini pelatihan ya, Pak ya? Iya, jadi blow aja jaraknya 1 jengkal lebih dikit, cari titiknya, blow. Kalau udah ketemu titiknya, blow 10 detik 3 kali. Ya, 10 detik nanti 3 kali. sebelumnya Bapak bisa minta training pada yang mengundang. Nanti kalau di tim kita biasanya SOP-nya udah sama semua. Baik ya. Ya, itu Pak Arif ya. Ye. Baik Pak, terima kasih Pak. Ye. Ya. Pak Dodi. Ya, siap Pak An. Pak, yes. Bentar. Iya, Dan ada beberapa orang nih. Saya Pak Edi. Oke, Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Halo Mas Edi, Pak Agung. Jadi itu kalau pasien sudah pasang ring, boleh pakai Itera Bio apa enggak? Terus levelnya level berapa? Terima kasih. Ya, boleh Pak. Level yang penting nggak ada diabetes nggak apa-apa Pak. Nggak ada diabetes mulai misalkan dari level 3, 4 di awal bisa. Tapi kalau ada diabetes dari level 1 dulu. Ya, ada kemarin yang pakai ring level 8, 10 juga aman aja. Oke, Nggak masalah. Yang penting target air putihnya kena. Terus kemudian mungkin apa yang terjadi ketika misalkan nggak cocok gitu dengan dipasang ring, terus kemudian dengan Itera B itu apa? Belum pernah ya, saya belum pernah menemukan deh. Oh, begitu. Mungkin dari SOP dari kantor itu kan ada transfer panas Pak ya. Nah di ring itu kan mesti kan dia bisa menginduksi panas atau menghantar panas. Nah biar panas nggak terjebak di dalam ringnya tadi. Tapi ring-ring sekarang itu bagus, pen-pen yang sekarang misalkan ada pen pun juga pennya sekarang kan yang mahal-mahal Pak. Bagus, jadi dia nggak gampang dingin, nggak gampang panas. Kalau mungkin pen-pen yang dulu atau ring-ring yang dulu mungkin bahannya gampang dingin, gampang panas deh. Semakin mahal ringnya, semakin mahal pennya. Sekarang kalau orang yang kena pen kedinginan juga santai aja kok. Berarti kan pennya nggak menyerap dingin, nggak menyerap panas. Berarti untuk yang pen pun juga aman ya? Ya, tergantung. Pen-pen sekarang rata-rata yang mahal-mahal tuh yang nggak gampang dingin, nggak gampang panas. Oke, kalau itu. Ya, cuman memang SOP dari ya memang SOP dari kantor itu kan transfer panas Pak. Takutnya nanti pennya atau ringnya menyimpan panas. Nah, jadi kalau udah kena keserap panas, nah otomatis akan ikut panas semua, malah nggak nyaman. Nah itu. Oke ya. Oke, mungkin saya nambahin. Selama ini yang kita lakukan aman-aman aja. Ya, saya nambahin Mas Didi ya. Untuk yang sudah pakai ring. Silakan Pak Gung. Oke Pak. Kalau saya sih biasanya pakainya maksimal yang sudah pakai ring itu level 5 maksimal. Bisa dari 1 atau 2 atau 3. Nah, kalau terlalu tinggi, biasanya efeknya sesak napas, Pak. Oh, efeknya itu ya? Ya, jadi kalau saya mulai terasa sesak napas, turunkan langsung levelnya atau berhenti dulu, mulai dari level yang lebih bawah. Iya, iya. Ya, itu pengalaman saya gitu, Pak. Ya. Ya, jadi mungkin kalau nggak ada diabetes bisa dari level 3, 4, 5, tapi kalau ada diabetes dari 1 dulu.
Ya, untuk dokter kita tahu dia yang sebenarnya seperti Oke, gitu Pak ya. Oke, makasih. Ya, Oke, oke, siap. berikutnya Bu Ainur, Semangat. silakan. Silahkan open mic Bu Ainur. Belum ada ya? Oh, ini Pak Aan Pak Brebes. Aan dulu aja Aan Pak Aan. Brebes. Silakan Pak Ya. Aan Brebes. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Pak Aan. Ketemu lagi Pak. Ya, ini videonya kok nggak ada Pak? Ini aku pakai HP Pak di luar. Oh ya, silakan Pak Aan. Pak Dedi, ini ada pasien yang mau saya terapi. Itu dia ada penyempitan tulang. Jadi di pahanya itu terasa sakit. Setelah dia di ronsen itu hasil dokter mengatakan ada penyempitan tulang. Nah itu untuk metode terapinya yang baik bagaimana Pak Dedi? Baik menggunakan Biolet atau Interabio atau maupun yang model Blue. Ya, sama Pak, basic blue juga Pak. Jadi semua masalah tulang ginjalnya dulu benerin. Ginjalnya berat itu. Jadi tulang itu kan butuh protein, butuh kalsium. Nah, biar dia terserap kan ginjalnya harus ringan dulu. Nah, pertama basic blow fokus di ginjalnya. Kemudian blow setelah itu baru blow di sekitar tulang yang bermasalah tadi. Cuman nggak usah difokusin sebenarnya, fokusnya ke ginjalnya juga. Nah, nanti tahap pertama 3 kali terapi sampai 5 kali terapi, fokus basic blow tiap hari. Fokus di ginjalnya. Nah, kalau ginjalnya udah ringan, baru nanti mulai ke titik yang dikeluhkan tadi. Ya, termasuk di tulangnya. Karena kalau Bapak blow di tulangnya, kalau ginjalnya masih nggak beres, ya nggak akan, tulangnya nggak ngapa-ngapain. Ya, propos ya tetap propos, penyempitan tetap penyempitan, karena memang materinya, materi tulang kayak kalsium, protein nggak bisa terserap. Itu Ya, untuk fokus di ginjalnya. Ginjalnya sudah bagus gimana Pak Dedi? Biasanya ginjalnya kalau udah bagus, detoknya udah bagus, udah gampang keringetan. Satu. Yang kedua, sampai betis tuh bisa keringetan. Ginjal udah mulai bagus. Waktu dipakai Blue ya? Yes, ya. Jadi ada orang yang sekali terapi tidak ada keringet. Ada yang orang sekali terapi pertama keringet langsung keluar. Nah, berarti 2 orang itu ginjalnya ada yang berat, ada yang enggak. Yang gampang keluar keringet ginjalnya berarti ringan kerjanya, gampang keringetan. Tapi kalau ginjalnya berat Pak, kita terapi kadang 3 kali aja keringet baru mulai lembab-lembab gitu loh. Itu pakai Biolet nggak Pak ya Pak Dedi? Biolet mulai dari level 1, 2, 3 dulu Pak, di awal. Ya, karena kalau misalkan ginjal berat, kita tembak Biolet langsung level 5, 6, 7, 8, boleh sih enggak apa-apa. Kalau kita bisa terangkan, besok pegel semua loh Pak badannya Pak. Kalau dia siap, oke. Tapi kalau enggak siap, ya jangan. Itu kalau habis Jadi pakai kalau ginjal Biolet, berat itu kemudian kita Blue Basic nggak apa-apa Pak? enggak apa-apa, asalkan airnya banyak ya Pak ya. Kalau airnya kurang, besok jadi kita dosis kan setiap orang beda-beda. Misalkan dia kuat, ya kita blow lama ya, tapi airnya harus banyak. Tapi kalau blownya lama, terapinya lama, airnya dikit ya pegel semua. Gitu. Oh, siap. Tapi kalau Baik, paling Pak. bagus di awal ya bentar-bentar dulu, 30 menit dulu. Nah di awal mungkin saya basic blow dulu, Biolet nggak kasih, saya kasih dulu. Terapi yang kedua baru mulai Biolet 10 menit, 20 menit. Ya biar orang itu nyaman, kalau pengen nyaman. Tapi kalau orang itu udah paham medis timur, ada healing krisisnya, pengen cepet ya hajar aja udah. Yang penting kalau dia besok pas pegel, nggak usah komplain. Nah, itu adalah reaksi penyembuhan. Gitu, Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih informasinya Pak Dedi. Ya, siapa? Janji. Oke, berikutnya. Masih boleh nanya nggak? Masih boleh nanya Pak? Oh, Bu Devi, silakan Bu Devi. Iya, Pak, saya punya pasien di sini di kompleks itu punya udah pasang ring 4, terus kemudian sudah pasang motor untuk jantung supaya detak jantungnya 80. Nah, pacu terus jantung saya ya pacu jantung pacemaker katanya ya, pacemaker. Ya. Nah, terus saya bawa ke Soho, konsultasi ke sana, terus nggak boleh. Padahal kita udah keburu terapi sedikit di rumah gitu. Jadi ternyata nggak boleh. Jadi saya berusaha nutupin gimana caranya, udah pernah ke blow.
Saya bilang kita lihat reaksinya Bu dari yang tadi pagi, dari waktu kejadian itu. Terus habis itu bengkak matanya Pak, bengkak matanya. Hari esoknya matanya bengkak dan saya bilang minum air aja. Saya anterin air terapi selalu setiap hari karena saya juga merasa bersalah gitu. Nah terus akhirnya kembali ke bagus, artinya terkontrol. Cuma sampai hari ini dia nggak berani keluar. Nah terus apa yang bisa dilakukan lagi karena kan mengerti nggak bisa dengan alat ITERA karena ada dampak kepada si pacemaker-nya itu. Ada frekuensi kita terahertz ini Iya, mempengaruhi yang beda. ya berbeda nanti sehingga detak jantung yang tadi di set 80 berubah. Nah ternyata kan memang kita nggak tahu kakinya kita udah tera, tangannya udah kita terat, baru kita bawa ke prive setelah hari esoknya gitu karena kita ketakutan juga. Terus akhirnya sampai hari ini udah di stop, tinggal minum air putih aja yang di blow. Kira-kira apalagi ya Pak Dedi yang bisa membantu dia? Mungkin nggak tera lagi atau apa yang bisa membantu karena udah kadung kita kasih terapi awalnya gitu. Nah jadi setidak-tidaknya Iya, dia bisa semangat lagi dan bisa keluar jalan pagi. Nah itu aja saya pengen berharap dia iya. bisa jalan pagi minimal sampai ke rumah lah 1 kilo lah jalan gitu. Sekarang kemarin tuh 1/2 kilo sudah sesak nafasnya. Jadi saya kaget aja, ya mungkin karena nggak boleh di blow ya Pak. Jadi saya juga nggak tahu karena Pak Loren baru bilang nggak boleh Bu Devi jangan sembarangan ya. Dah saya salah berarti. Nah minta maaf aja buat sementara saya nggak ngomong sama keluarga supaya nggak ada dampak lagi setelah ini gitu. Nah mungkin untuk Ya, recovery lagi apa kira-kira Pak dari medis timurnya mungkin yang bisa membantu. ya. Jadi kalau udah dimodifikasi itu kan badan udah modifikasian semua, Bu. Jadi Iya. pacu jantung, pakai ring, implan dan segala macam itu kan udah modifikasi. Jadi medis timur itu kan sebenarnya lebih mudah masuk kalau misalkan badan kita masih original dari Tuhan nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau itu kan udah dimodifikasi badannya. Jadi medis timur susah masuk. Bukan hanya di ITERA aja, Pak. Elektroakupuntur pun juga nggak bisa masuk. Ya, jadi ini pun juga nggak bisa masuk. Ya, jadi medis timur tuh memang ada yang ekstrim juga, Pak. Ada yang ekstrim medis timur nggak bisa. Kalau misalkan badan udah kena pisau operasi misalkan ya, itu medis timur juga nggak bisa istilahnya nggak bisa optimal untuk masuk. Ya, ada yang seperti itu. Nah, apalagi kalau udah ada implan ya yang lebih susah lagi. Nah, yang bisa dilakukan paling minum air putih yang di Blue aja, Bu. Oke, itu aja ya. Setiap pagi sama sore air oksigen Pak saya antar pokoknya Air sejauh oksigen lebih ya. bisa dibantu Karena saya kalau coba untuk bantu. penanganan medis timur ini udah banyak modifikasi, semakin banyak semakin susah masuk. Ya, karena orientasi dari medis timur kan revitalisasi fungsi organ. Nah, ini organ udah dimodifikasi. Jadi yang mau direvitalisasi udah nggak bisa. Jadi kayak organ udah dibandrek lah. Hmm. Gitu Ibu ya. Ya, satu lagi boleh Pak, ini untuk kasus Ya, dokter. Saya lagi mencoba untuk membujuk seorang dokter dalam keluarga gitu. Nah, begitu ya. dia semua teman-teman sudah naik, keluarga yang lain sudah pakai bio yang light, apa namanya? Ya, bio. Nah, sampai yang dokter satu, tinggal dokter yang satu ini, pas baru naik volume 3, dia nggak ada diabetes, nggak ada segala macam. Tapi begitu dikasih 3, dia sebentar aja kakinya naik gitu langsung lompat. Sakit katanya. Saya kaget tuh, kenapa ya kok baru aja udah langsung lompat. Terus tapi dipakai blow masih bisa. Setelah itu, setelah sejam, 2 jam, nggak biasa mungkin kakinya atau kaki itu banyak sekali penumpukan obat karena kan dokter kan biasa dia ini makan obat ini ganti dengan obat ini nanti oh ini netralisinya ini mungkin kebanyakan obat mungkin nih di diagnosa saya coba sama dia sampai dibawa ke Singapura berobat nggak ketemu juga tapi akhirnya dia Daud puasa Daud itu selama 2 tahun sembuh kita penyakitnya dulu kental darah dan kental darah ya HB-nya sampai 17 dan sering dibuang darahnya di sana di medis. Nah, makan obat-obat dan suka pusing. Itu dulu lama, udah lama sih, udah lama. Tapi dengan puasa Daud tuh udah sembuh. Artinya sudah recovery untuk yang kondisi apa namanya darah kental itu. Nah, namun kenapa dia naik di tera kita di bio
Dia ngelompat gitu karena panas sekali katanya. Nggak bisa katanya gitu, langsung dia lompat. Itu kenapa Pak Dedi ya? Iya, sekarang yang dikeluarkan apa dia, Pak? Bu? Masih makan obat untuk kekentalan darahnya itu. Iya. Bisa jadi gini, Bu. Jadi misalkan gini, ada saya pasien, jadi dia terapi, dia minum pengencer, ya darahnya terlalu kental. Nah, biasanya kalau aliran darahnya terlalu kental juga, terlalu kental, terlalu encer, ya. Jadi saraf jadi Oh. sensitif. Saraf jadi sensitif. Ada juga orang yang pakai bio level 10 pun tidak terasa apa, karena darahnya kental, sarafnya nggak sensitif. Tapi kalau dengan saraf seperti sensitif itu berarti aliran darahnya lancar. Nah, kalau lancar pun kalau nggak ada penyakit juga nggak panas tuh. Nah, dia aliran darahnya sarafnya sensitif dan dia panas berarti ada penyakit di situ, ada penyumbatan. Nah, untuk itu sebenarnya mulai dari level yang rendah dulu, Bu. Level 1 dulu. Satu. Nah, kita tes the water dulu. Ya, level 1 dulu nggak apa-apa. Ya, Ya mulai kan di dari situ. Jadi interview kalau nggak ada, ya di interview kan nggak ada gula, nggak ada segala macam, udah sembuh katanya udah enak, cuma ada obat satu yang masih dia makan dikasih dari dokter di Singapura supaya menjaga aja takut nanti darahnya tiba-tiba kental lagi itu aja. oh, Yang ya, satu. ya, jadi pengencer itu, obat pengencer itu. Nah, sebenarnya Jadi kalau livernya selalu udah baik, encer. nggak usah minum obat. Oke, gitu ya. Livernya itu, Bu, itu dari Ibu cerita itu livernya berat tuh. Berarti Livernya saya berat. pakai blow Ya, aja makanya ya. darahnya Pakai kental. blow sama mulai dari Ya, satu ya. Jadi mulai dari blow satu aja, kali di minum air blow. putih yang di blow. Ya, Oke, ya. siap. Nanti Terima kasih. revitalisasinya ke livernya aja. Livernya bagus, nanti dia bisa besok obat itu. Oke, tapi makasih Pak Edi. Ya, ya, sama-sama Bu Devi ya, ya. Oke. Oke, berikutnya yang raise Ini ya. hand masih ada. Malam Mas Dedi. Sebentar. Ya, halo. Ada Salam Pak dari Ibrahim, Bandung. silakan. Oh ya. Boleh Bentar bertanya? Bu Eni. Sebentar, ini ada yang raise hand Bu Ani, sebentar. Pak Ibrahim, silakan Pak Ya. Ibrahim. Ya, terima kasih banyak Pak Ya. Agung, Pak Dedi, luar Ya, biasa. sebentar lagi Bu Eni ya. Ya, Ibu, Oke. apa namanya? Ada temen dia bertanya setelah minum air teraharj itu kayak ada kelistrikan gitu di tubuhnya. Itu karena apa, Bapak? Nah, maksudnya biar saya bisa jelasin juga. Jadi kayak ada nyetrum-nyetrum gitu. Ya. Kedua, itu presentasinya sangat bagus sekali. Kalau tak keberatan boleh di-share ke saya biar saya juga bisa belajar. Ini kayaknya keren Pak Agung presentasinya, PPT-nya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Ya. Agung. Terima kasih. Ya, sama-sama. Satu, jadi gini, waktu kita di blow ini ada gatal-gatal nih. Misalkan nih, contoh nih, ada gatal cuman nggak bisa digaruk. Itu pertanda aliran darah yang tadi sumbat mulai lancar. Nah, minum air putih yang di blow juga sama, Pak. Jadi itu kan dengan di blow yang tadi ke darah tuh ngundrel-ngundrel ya. Begitu dia minum, dia langsung lancar. Jadi ada aliran-aliran yang tadinya nggak nyambung jadi nyambung. Nah, itu untuk di awal-awal memang seperti itu. Tapi nanti kalau darah udah encer, semua udah nyambung, udah nggak ada. Gitu, Pak. Oke, sama Ya, berarti kayak setahu saya kelistrik- seperti itu. kayak kelistrikan gitu ya, Pak Mungkin ya? ada juga Gatal-gatal. frekuensi dari air yang beda dengan badan. Ada juga, Bapak, yang lebih anu lagi. Jadi kondisi asam tubuh yang tinggi, ya, yang tadinya tidak suka minum air. Nah, begitu dia minum air, otomatis kan kayak genteng panas kena air hujan itu, Pak. Ya, badan kaget. Ada yang begitu minum air putih yang lama yang minum malah nggak bisa ngomong, serak itu loh, Pak. Ada yang nggak biasa minum air putih, begitu dia minum air putih malah masuk angin. Ada juga seperti itu. Itu adalah healing resistnya. Ini Ya, bukan karena karena ini air kondisi teraharjnya atau minum air apa aja nih, Pak Dedi? Ini karena minum air Gimana, teraharj kan, yang agak kayak ada listrik-listrik gitu, karena air teraharj atau memang karena di jarum minum atau bagaimana? bisa dua-duanya, Pak. Bisa Oh, dua-duanya. iya, iya. Ya, apalagi air terahatnya kan gampang nyerap. Nah, healing resistnya akan lebih daripada air biasa. Oke. Sip. Ya. Jadi diterusin aja ya, Pak ya. Sebanyak-banyaknya air teraharj Terusin, semakin Pak. baik ya, Pak ya. Semakin bagus, semakin bagus. Nah, itu healing resist. Siap. Ya, banyak orang kadang juga takut minum air putih karena masuk angin ya. Ada seperti itu, karena badannya memang asamnya tinggi. Itu seperti itu. Malah misalnya gerok dan segala macam, tidak apa-apa. Ada juga orang-orang tertentu yang hanya minum air ini tidak minum, nah gitu-gitu. Nah, karena keasaman tubuhnya beda. Beda.
Ya. Siap. Oke, Jadi makasih kayak banyak Bapak. kayak PPT-nya boleh ya Pak nanti ya, di-share. Terima kasih banyak Bapak. ya. Mari. Pak Agung nih, minta Ya, Pak Agung nih. makasih banyak Ya, Pak Gun. boleh. Thank you Boleh, Pak. Siapa boleh. Ibrahim ya? Siap. Ya. J, sama-sama Pak. Oke, Oke, berikutnya Bu siapa nih? Heni. Bu Eni tadi ya? Silakan. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bu Heni, silakan. Sehat selalu, Mas Dedi, semuanya. Ya, Bu Heni, J. Itu kebetulan kemarin saya baru ketemu teman lama. Dia matanya merah sekali, katanya harus dioperasi. Terus saya kemarin coba di basic blog dulu ya, takutnya salah kan. Jadi selaputnya tuh seperti ada apa yang menghalangin gitu. Nah itu area mana yang lebih ke matanya di terapinya. Dan saya bilang jangan dulu operasi deh, nanti fokus dulu saya terapinya di bagian mananya gitu. Ya, nanti Teteh lebih basic, lebih fokusnya jangan di matanya dulu malah, di organnya dulu, di basic flow-nya dulu, di tulang belakang dulu, khususnya di livernya, liver sama ginjalnya dulu. Ya fokus di situ, terus target air putihnya harus kena, darahnya biar encer dulu, biar tekanan bola matanya nggak terlalu tinggi, ya biar terus keasaman matanya juga nggak terlalu tinggi. Minum air putih yang di flow, jadi fokus di organnya dulu. Nanti setelah beberapa kali 3-5 kali basic flow di awal, baru nanti pelan-pelan flow di matanya, tapi pelan-pelan dulu. Ya, jadi jangan langsung di titik yang dikeluhkan, tapi di organnya dulu. Merem ya matanya ya, itu. Ya, nggak boleh langsung di tulang belakangnya itu. dulu. Yes, di tulang belakangnya dulu. Ya, oke. Jangan langsung di matanya, tapi di tulang belakangnya dulu. Iya. Di organnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bu Eni. Oke, yang lain mungkin yang ngechat Pak. Oke, kita selingi yang ngechat dulu. Pak Agung, boleh tanya Pak Agung? Oh ya, silakan. Oke, silakan Bu Nurul. Ini kalau misalnya yang udah cuci darah, itu boleh diterapi nggak ya? Karena kan sekian ketinggalan itunya. Ya, Assalamualaikum. Oke, mungkin Bu Eni bisa di. Sehat selalu, Mas Dedi, semuanya. Ya. Kebetulan kemarin saya baru ketemu teman lama. Dia matanya merah sekali, katanya harus dioperasi. Terus saya Bu Eni di unmute dulu Bu, bisa nggak? Oh iya, nggak harus. Oke, udah. Ya, Bu Nurul tadi pertanyaan gimana Bu? Ya. Kalau yang udah cuci darah boleh nggak diterapi gitu ya? Nah, udah cuci darah itu kan dia dari saran dari dokternya kan nggak boleh minum air banyak, 1 hari paling botol aqua kecil itu. Nah itu gimana kita cara terapinya? Ya, cara terapinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi air putihnya. Jadi kalau misalkan 300 ml sebelum dan setelah 300 ml berarti kan 40 menit Bu.